A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani Herlina dengan NIM 6323059 dan ini rekan-rekan saya. Saya Fadisa Hanifah dengan NIM 633054. Saya Alfira Puspita Azhari dengan NIM 63230598. Di sini kami ingin memaparkan tentang cara pengisian SPT dari PPH pasal 21. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Rani Herlina dengan NIM 6323059. Di sini saya akan memaparkan apa itu SPT dan bagaimana cara pengisian SPT bagian identitas pegawai. Apa itu SPT? SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebelum saya menjelaskan ke identitas pegawai, di sini saya akan menjelaskan bahwa SPT ini termasuk ke dalam formulir 1721-A2. Formulir 1721-A2 digunakan untuk pemotongan PPh pasal 21 pada pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Republik Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya. Next, di sini ada format nomor pada bukti potong 1721 strip A2 adalah 1.2 strip MM titik YY strip XXXXXX. MM adalah masa pajak dibuatnya bukti potong yaitu bulan 12. YY adalah 2 digit tahun pajak yaitu tahun 2023 atau ditulis dengan 23, dan XXXXXX merupakan nomor urut bukti potong yaitu 000486. Nah, di sebelah kanan ada masa perolehan penghasilan. Nah, di sini diisi dengan menggunakan format MM strip MM yang menunjukkan dari bulan awal hingga bulan akhir pegawai bekerja, yaitu di sini dari bulan Januari sampai bulan Desember. Selanjutnya kita ke bawah, ada kolom nama instansi, nama bendahara, dan NPWP bendahara. Maksud dari kolom tersebut adalah orang yang bertanggung jawab atas pemotongan pajak tersebut. Langsung saja kita isi nama instansi yaitu Pemerintahan Kabupaten Garut. Nama bendahara yaitu Iis Suryati, dan yang terakhir NPWP bendahara yaitu 00.665.177.6 strip 415 strip 988. Selanjutnya kita ke bagian A yaitu identitas penerima penghasilan yang dipotong. Di bagian A di sini meliputi yang pertama NPWP yang akan diisi dengan NPWP penerima penghasilan yaitu 73.869.021.3 strip 443 strip 090. Yang kedua yaitu NIP atau NRP diisi dengan NIP penerima penghasilan yaitu 19.2.2.014.122.012. Ketiga ada nama diisi dengan nama penerima penghasilan yaitu Lailiza Putri. Yang keempat ada pangkat atau golongan diisi dengan pangkat atau golongan dari Lailiza yaitu 3D atau Romawi 3D. Yang kelima ada alamat. Alamat diisi dengan alamat Lailiza Putri yang beralamat di Kampung Bebedahan RT 03 RW 07. Yang keenam, ada jenis kelamin diisi dengan memberi tanda X pada kolom perempuan karena Lailiza Putri berjenis kelamin perempuan.
Yang ketujuh ada NIK, diisi dengan nomor induk kependudukan penerima penghasilan, yaitu 3276022208820008. Yang kedelapan yaitu status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Di sini Lailiza Putri sudah menikah dan memiliki 2 anak. Maka diisi pada kolom K garis miring 2. Yang terakhir ada nama jabatan. Di sini diisi dengan nama jabatan Lailiza Putri, yaitu penata TK strip 1. Sekian pengisian identitas dari Lailiza Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Alvira. Selanjutnya saya akan memaparkan cara pengisian SPT serta pengurangan dan penghitungan PPh pasal 21. Di sini kita lihat dulu untuk data pajaknya, sudah ada rinciannya juga di sini. Untuk rinciannya ada gaji pokok 3.919.100, tunjangan suami Rp391.910, tunjangan anak Rp156.764, tunjangan fungsional Rp435.000, tunjangan beras Rp289.680, tunjangan sertifikasi Rp3.481.600, tunjangan BPJS Kesehatan Rp196.111, tunjangan JKK Rp9.406, tunjangan JKM Rp28.218, tunjangan lain-lain Rp96. Lalu untuk potongan di sini ada iuran BPJS Kesehatan, tadi sudah dijelaskan di sini, sudah disebutkan. Lalu ada potongan IWP 1% Rp49.028, IWP 8% Rp357.422, potongan JKK serta potongan JKM. Lalu kita masuk ke perhitungan pajak yang di sini ada penambahan, di mana kita harus menambahkan gaji pokok, tunjangan suami, tunjangan anak, fungsional, beras dan lain-lain. Ini kita jumlahkan semuanya akan menghasilkan Rp5.192.550. Lalu juga kita harus menghitung tunjangan lainnya di luar gaji. Ada tunjangan sertifikasi, BPJS Kesehatan, JKK serta JKM. Ini kita jumlahkan semua akan menghasilkan Rp3.115.335, dan yang jumlah penghasilan tadi kita jumlahkan dengan tunjangan lainnya di luar gaji akan menghasilkan penghasilan bruto sebesar Rp8.907.885. Lalu masuk ke pengurangan. Di sini kita kurangi iuran BPJS Kesehatan, potongan IWP 1%, IWP 8%, JKK serta JKM. Ini semuanya dijumlahkan dulu, baru hasilnya sebesar Rp600.185. Itu nanti dikurangi dengan penghasilan bruto ini, dikurangi ini akan menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp8.667.700. Lalu penghasilan itu disetahunkan. Ini penghasilan neto tadi kita kalikan saja dengan 12, yaitu 12 bulan. Ada setahun ada 12 bulan, jadi kita kalikan 12 akan menghasilkan Rp99.212.400. Lalu untuk PTKP setahun, untuk WP sendiri sebesar Rp54 juta, status menikah Rp4.500.000, serta tanggungan, karena di sini tanggungannya ada 2, berarti 2 dikali Rp4.500.000 sebesar hasilnya Rp9 juta. Lalu untuk yang penghasilan neto disetahunkan itu dikurangi dengan PTKP setahun. Nah, hasilan PTKP setahun tadi Rp67.500.000, maka ini dikurangi akan menghasilkan penghasilan kena pajak setahun sebesar Rp31.712.400. Lalu kita masuk ke PPh pasal 21. Di sini untuk yang kena pajak setahun tadi kita kalikan dengan 5%, karena 5% itu untuk PNS yang gajinya di bawah 5 juta. Berarti hasilnya adalah Rp1.585.620. Nah, untuk setahunnya, untuk sebulannya itu dibagi dengan 12 akan menghasilkan hasil ini akan dibagi dengan 12 akan menghasilkan Rp132.135. Masuk ke bagian pengisian SPT. Sebelum kita masuk ke pengisian SPT, di sini ada kode objek pajak. Kita silang yang bagian ini ya, 21 strip 100 strip 01. Kenapa? Karena kode objek pajak yang akan kita isi ini
untuk penghasilan yang diterima oleh pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, atau pejabat negara. Jadi kita pakainya yang itu, makanya kita silang di bagian yang akan kita gunakan, yaitu yang ini. Nah, lalu lanjut, kita bakalan ngisi SPT-nya, masuk ke bagian SPT. Untuk penghasilan bruto di sini kita masukkan gaji pokok, yaitu tadi udah ada di data pajak, kita masukkan gaji pokok, tunjangan suami, serta tunjangan anak, kita masukkan semuanya. Lalu jumlah gaji dan tunjangan keluarga ini kita jumlahkan dari yang kolom 1 sampai 3, itu kita jumlahkan dan akan menghasilkan Rp4.467.774. Nah, untuk tunjangan perbaikan penghasilan karena nggak ada dan jadi di strip aja. Nah, lalu untuk yang bagian tunjangan fungsional, tunjangan beras itu kita masukkan seperti yang di data pajak tadi. Nah, lalu untuk jumlah penghasilan brutonya itu dari bagian kolom 1 sampai dengan 7 kita jumlahkan semua, maka akan menghasilkan sebesar Rp9.660.228. Nah, untuk tunjangan lain-lain dan pembayaran yang di luar gaji itu juga kita masukin. Nah, akan menghasilkan jumlah penghasilan bruto itu kita jumlah dari yang kolom 4 ini sampai yang kolom 10, akan menghasilkan sebesar Rp8.668.113. Nah, lalu untuk pengurangan, kita masuk ke bagian pengurangan. Di sini biaya pensiun dan iuran pensiun itu kita masukkan sesuai yang di data pajak tadi. Untuk jumlah pengurangan itu kita dapat dari kolom 12 sama 13 ini kita jumlah, akan menghasilkan sebesar Rp1.285.828. Lalu untuk jumlah penghasilan neto ini dari yang jumlah penghasilan bruto dikurang dengan yang pengurangan tadi, hasil pengurangan, maka hasilnya sebesar Rp7.282.285. Nah, penghasilan neto masa pajak sebelumnya juga ada di data pajak, maka dimasukkan aja. Lalu untuk yang disetahunkan berarti yang di neto masa pajak sebelumnya dikalikan dengan 12 bulan dalam setahun, maka ini hasilnya. Lalu PTKP itu tadi ada ya di data pajak juga kita masukkan, kita ambil dari data pajak semuanya. Dan untuk yang penghasilan karena pajak disetahunkan itu dari yang kolom 17 ini dikurang dengan kolom 18. Nah, hasilnya bakalan menjadi Rp3.712.400. Nah, untuk yang kena pajak disetahunkan ini dimasukin lagi aja, karena tadi kan udah kita setahunkan, jadi nggak usah dikali 12 lagi, udah tinggal dimasukin aja. Nah, lalu untuk yang telah dipotong masa pajak sebelumnya itu nggak ada, jadi kita kosongin aja. Dan untuk yang terutang tadi, bagian yang telah disetahunkan ini kita kalikan dengan 5%. Kenapa 5%? Karena yang udah saya jelaskan tadi, untuk yang penghasilan PNS di bawah 5 juta itu menggunakan 5%, jadi hasilnya Rp1.585.620. Nah, itu penjelasan dari saya tentang pengisian SPT ini, dan untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Khalisa. Selanjutnya bagian tanda tangan bendahara. Untuk NPWP bendahara ini sama dengan NPWP yang ada di atas. Kita tinggal masukkan saja angkanya, yaitu 00.00.6-415-998. Nama Iis Suryati, NIP atau NRP-nya yaitu 1.049.040.870.320.00. Tanggalnya adalah 31 bulan 12 tahun 2023. Setelah itu tanda tangan di sini. Sekian pemaparan tentang cara pengisian PPh pasal 21. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam ucapan atau kata-kata kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.